Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin yang selalu mencitrakan akhlak-akhlaknya orang sufi. Perasaan-perasaan orang sufi yang begitu halus untuk ditularkan kepada kita semua ini. Karena baik akhlak yang baik, akhlak yang buruk itu bisa menular. Selama kita mempergunakan panca indera kita kepada hal-hal yang baik, tentu kita akan ketularan. Karena Imam Ghazali rahimahullah memberikan percontohan bahwa hati manusia itu ibaratkan kayak cermin, kayak kaca. Apa yang ada di dalam kaca itu, dalam cermin itu, tergantung kepada benda yang ada di depan cermin itu. Itu hati manusia. Kalau di depan cermin itu kucing, tentu dalam cermin itu yang ada gambar kucing. Naudzubillah, kalau di hadapannya itu babi, tentu gambar babi di dalamnya itu. Maka hadapkanlah hati kita ini kepada hal yang baik-baik. Mata kita hadapkan kepada yang baik. Dari mata akan mengalir hal-hal yang baik ke dalam hati kita. Karena hati itu ibaratkan kayak telaga. Bersih atau tidak bersihnya air telaga itu tergantung pada sungai-sungai yang masuk ke telaga itu. Nah, panca indera ini oleh Imam Ghazali diibaratkan kayak telaga. Dari mata akan mengalir ke hati kita apa yang dilihat oleh mata kita. Dari telinga akan mengalir apa yang didengar ke hati kita. Dari lidah semuanya. Oleh sebab itu, perbaikilah sungai-sungainya. Kalau ingin telaganya itu berisi air yang jernih, perbaiki panca inderanya. Kalau panca inderanya baik, insya Allah hati kita yang merupakan telaga akan terisi dengan air yang baik. Ini satu perumpamaan, satu percontohan yang rasional, masuk di akal. Jadi hati kita ini kayak cermin, apa yang ada dalam hati kita tergantung kepada apa yang ada di depan cermin kita. Hadapkanlah cermin kita kepada hal yang baik. Lah inilah saya membaca kitab Ihya ini supaya kita dapat mengoreksi diri kita, diadakan muhasabah. Karena kita ini termasuk hanya pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkannya. Sehingga adanya satunya ucapan dan perbuatan dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa qala Isa alaihissalam, mathalul ladina yata'allam al-ilma wa la ya'mal bihi kamathali imra'atin zanat fi sirri fahamalat fadahar hamluha faftadahat fakadzalika man la ya'mal bi ilmihi yafdahuhu Allah taala yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad. Berkata Nabi Isa alaihissalam, perumpamaan orang-orang yang belajar ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu seperti seorang perempuan yang berzina dalam keadaan rahasia
ketika berzina tentu tidak ada orang yang tahu. Fahamalat, kemudian perempuan itu menjadi hamil. Fadhahara hamluha, maka tampaklah hamilnya itu. Faftatohat, maka terbukalah kejahatannya. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam memberikan perumpamaan juga sangat rasional, masuk di akal kita. Perumpamaan orang yang menurut ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, ibaratkan kayak perempuan yang berzina dalam keadaan rahasia, sembunyi. Tentu tidak ada orang tahu. Tapi ketika hamil, nafahamalat, kemudian hamil perempuan tadi dari perzinaan yang dirahasiakan tadi, fadhahara hamluha, maka tampaklah hamilnya itu. Faftatohat, maka terbukalah kejahatannya. Fakadzalika, maka demikian pula man lam ya'mal bi ilmihi, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, yafdahullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah nanti akan membukakan kejahatan orang tadi pada hari kiamat ala ru'usil asyad, yang akan disaksikan oleh kepala-kepala yang menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nah, inilah satu perumpamaan. Wa qala Mu'adz rahimahullah, dan berkata sahabat Mu'adz rahimahullah, ikhdaru zallatal alim, hati-hatilah dan waspadalah dengan tergelincirnya orang alim. Orang alim kalau tergelincir sangat berbahaya. Kenapa? Orang alim itu punya penilaian yang tinggi di hadapan masyarakat ini. Ikhdaru zallatal alim, waspadalah kalian dengan tergelincirnya orang alim. Lianna qadrahu, karena penilaiannya orang alim, indal khalqi, di sisi makhluk ini, azimun, sangat besar. Fayattabi'unahu, maka makhluk-makhluk Allah, orang awam akan mengikuti si alim tadi. Ini berbahayanya tergelincirnya orang alim. Berbeda dengan tergelincirnya orang bodoh. Tidak ada yang mengikuti karena dia bodoh. Tetapi orang alim, di mana di mata masyarakat mempunyai penilaian tertentu yang segala perbuatannya akan diikuti. Maka kadang-kadang yang salah pun oleh orang awam diikuti karena mereka memang bodoh melihat yang berbuat kan kiai. Tidak melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mengapa kamu mengerjakan itu? Itu kan tidak perlu. Saya itu meniru Pak Kiai. Pak Kiai itu mengerjakan itu. Pak Kiai itu kan menjadi ukuran. Nah, disinilah karena para ulama ini menjadi ukuran di tengah-tengah masyarakat, maka harus hati-hati. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Umar radhiyallahu, salatun bihinna yanhadimus zaman. 3 perkara, dengan 3 perkara itu maka hancurlah, robohnya zaman itu. Ihdahunna, 1 di antara 3 yang merobohkan, ya, yang merobohkan zaman, menghancurkan zaman, zaman menjadi hancur, zaman jadi rusak. Zallatul alim, tergelincirnya orang alim. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi waqala Umar radhiyallahu, inna zallal alim zalla bi zallati alamun minal khalqi. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu, idza zallal alim, apabila tergelincir orang alim, artinya orang alim berbuat salah, zalla bizallatihi, maka tergelincirlah dengan tergelincirnya orang alim alam, seluruh alam, minal khalqi, daripada makhluk Allah ini. Inilah bahayanya. Jangan sampai sebagai ulama, sebagai kiai yang menjadi ukuran umat. Jangan sampai nanti kita kiainya tergelincir sehingga dijadikan alas umat, saya berbuat karena saya kiai berbuat, padahal perbuatan kiai tadi tidak benar. Nah, inilah bahayanya tergelincirnya seorang alim. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, sayati 'alan nas zamanun,
nanti akan datang kepada manusia suatu zaman tamlahu fihi, menjadi asin, adubatul qulub, manisnya hati. Hati yang manis, hati yang tawar akan menjadi asin. Hatinya jadi asin. Fala yantafi'u bil ilmi yawma idin alimu wala muta'allimuhu, dan tidak mengambil manfaat dengan ilmu pada hari itu, baik yang alim maupun muridnya. Na'udzubillah min dalik. Yang alim la yantafi'u bi ilmihi. Al-muta'allim, orang yang belajar pun la yantafi'u bi ilmihi, tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Fatakunu, maka jadi qulubu ulama'ihim, hati ulama mereka, mithlas sibahi, seperti tanah yang asin, yang gersang, tidak tumbuh tumbuhan. Min dawatil milki, karena terlalu banyaknya garam. Yansilu alaiha qatrus sama, turun dari situ titik-titik air dari langit. Fala yujad lahu, fala yujad laha, maka tidak dijumpailah dalam hati mereka adubatan, kemanisan atau ketawaran. Wadzalika, yang sedemikian itu, idza malat qulubul ulama ila hubbid dunya, yang sedemikian itu akan terjadi nanti apabila ulamanya, hati ulamanya, malat qulubul ulama, cenderung hati ulama itu ila hubbid dunya, kepada kecintaan kepada dunia. Sahibul hajati a'ma, cinta itu buta. Ya, ini dalam peribahasa bahasa Arab walaupun bukan hadis. Sahibul hajati a'ma, orang yang cinta itu buta. Orang yang sudah cinta kepada kedudukan, naudzubillah, dibikin oleh Allah matanya lalu buta, tidak melihat mana yang cahaya, mana yang petunjuk Allah, mana jalan yang diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang mencari pembenaran untuk membenarkan apa yang dia kerjakan, walaupun pekerjaan itu salah, dicari pembenaran. Itu sahibul hajati a'ma, orang yang cinta itu buta. Cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada perempuan, itu buta semuanya. Akal lalu tidak sehat, karena tidak lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Yang salah pun dicarikan pembenarannya, apalagi yang benar. Na'udzubillah. Ini bahayanya idza malat qulubul ulama ila hubbid dunya wa itharuha alal akhirah, dan mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Fa inda dalikah, maka pada waktu itu, yaslubuhallahu ta'ala, maka Allah akan merampas dari hati mereka itu ya nabi al-hikmah, sumber-sumber hikmah. Wa yudfi'u, dan Allah padamkan masabihul huda, lampu-lampu petunjuk, min qulubihim, tidak bisa berkata yang hak. Kalau ulama sudah tidak bisa berkata yang benar, siapa lagi yang akan berkata yang benar? Ulama sebagai benteng terakhir untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Kalau sudah ulamanya tidak bisa berbicara yang hak, kalau ulamanya sudah tidak bisa bicara yang benar, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah, hatinya sudah gelap, hidayat dicabut oleh Allah, segala kata-kata hikmah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah matikan lampu-lampu petunjuknya min qulubihim, dari hati mereka. Fayukhbiruka alimuhum, maka menyampaikan kepadamu di antara orang alim dari mereka itu, hina talqahu, tatkala engkau bertemu dengan orang alim tadi,
annahu yakhshallah bilisanihi, bahwa dia itu takut kepada Allah bilisanihi, dengan lidahnya. Wal fujuru, dan perbuatan-perbuatan maksiat, dhahirun, tanpa jelas, fi amalihi, dalam perbuatannya. Fama akhsabal alsun, alangkah suburnya lidahnya, alangkah manisnya lidahnya. Maka mari kita, termasuk saya sendiri yang berpidato, kadang-kadang saya berdiri 2 jam dengan membaca kitab ini. Ya Allah, na'udzubillah, kalau hanya yang subur itu lidahnya, fama akhsabul alsun, alangkah suburnya lidahnya. Yauma idin, pada hari itu, wa ma adabal qulub, dan alangkah gersangnya hatinya. Yang subur lidahnya, yang manis lidahnya, bisa main segala macam retorika di dalam pembicaraannya. Lidahnya manis, lidahnya tawar, lidahnya subur, berbicara seenaknya dengan lancar, tetapi hatinya gersang. Mengapa gersang? Karena apa yang dia katakan tidak dia kerjakan. Gersang hatinya. Fawalladzi la ilaha illahu, dan demi yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Madzalika, apa itu? Illa annal muallimin allamu li ghairillah. Itu sesungguhnya, wa madzalika illa, tidaklah itu kecuali li'annal muallimin, karena orang-orang yang mengajar, ustaz-ustaz, kiai-kiai, allamu li ghairillah, mereka mengajar bukan karena Allah. Dia mengajar karena sesuatu yang dia harapkan daripada kepentingan dunia. Dengan mengajarnya mencari popularitas, dengan mengajarnya istilah sekarang naik daun. Setelah naik daun, nanti pengaruhnya akan dipergunakan untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah min dzalik. Wal muta'allimin, dan orang-orang yang belajar, penuntut ilmunya. Wal muta'allimin ta'allamu, mereka belajar li ghairillahi ta'ala, bukan karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai peringatan dan peringatan. Oleh sebab itu, berkacalah sekarang, bertanya pada dirinya. Ketika saya menyuruh orang sholat 5 waktu, bagaimana sholat 5 waktu saya? Tanya semua. Ketika saya menyuruh orang jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib, sejauh mana Anda menjalankan sunnah rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya? Ketika Anda menyuruh orang sholat tahajud, pernahkah Anda sendiri sholat tahajud? Inilah yang menjadi ukuran. Jangan hanya lidahnya yang subur. Di sini dikatakan alangkah suburnya, alangkah manisnya lidah, tapi alangkah tandusnya hati-hati mereka itu tandus kering. Itulah sebabnya, fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Madzalika, apa itu? Illa, kecuali li'annal muallimin, karena para guru-guru yu'allimuna li ghairillah, mengajar bukan untuk mencari keridhaan Allah. Wal muta'allimin, dan orang-orang yang menuntut ilmu, ta'allamu, mereka pun menuntut ilmu li ghairillahi ta'ala, tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu selalu dididik oleh Islam itu soal keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka disuruh oleh Allah kecuali untuk beribadat kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin,
Mukhlisin itu ikhlas. Ketika sholat dikatakan lillahi ta'ala, usolli fardhu dhuhri mustaqbilal qiblati arba rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ketika kau takbir, konsentrasi enggak pikirannya kepada niat sholatnya, karena niat itu menjadi rukun sholat. Ada dua hal yang disebut rukun, ada yang disebut syarat. Fungsi kedua-duanya sama, baik syarat maupun rukun. Itu yang menentukan sah atau tidak sahnya ibadat kita. Kedua-duanya, syarat itu menentukan sah atau tidak sahnya ibadat kita. Rukun pun menentukan sah atau tidak sahnya ibadat kita. Cuman bedanya antara syarat dengan rukun, kalau syarat itu di luar pekerjaan ibadat. Seperti contohnya berwudu. Berwudu tidak termasuk perbuatan sholat, di luar sholat. Suci tempat sujudnya itu syarat, dan menentukan sah atau tidak sahnya sholatnya. Nah, kalau rukun termasuk rukun sholat. Termasuk rukun sholat itu niat. Ada yang menghitung 13 rukun sholat itu termasuk niat menjadi rukun sholat. Konsentrasinya niat. Ketika takbiratul ihram. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu at-talaffuz, melafadzkan niat itu sunnah hukumnya. Mengapa? Untuk konsentrasi, memperkuat nanti apa yang terletak dalam hati kita. Usolli fardhu dhuhri mustaqbilal qiblati arba rakaatin ada'at imaman lillahi ta'ala. Itu lafaz. Dan itu belum sholat dan tidak termasuk sholat, itu sunnah melafazkan. Masuk sholat itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hatinya penuh isi niat. Maka disebut takbiratul ihram itu karena takbir yang mengharamkan segala macam perbuatan walaupun di luar sholat halal. Takbiratul ihram jadi haram. Setelah takbiratul minum, ya batal. Walaupun minum itu di luar sholat halal. Maka takbiratul ihram. Maka yang namanya talaffuz itu belum niat. Ya kalau belum niat itu kan bebas. Ya misalnya saja saya baca Quran. Tengah-tengah baca Quran, ingat saya belum sholat dan saya punya wudu. Langsung saya niat dalam hati, tidak melafadzkan, sah sholat kita. Asal ketika takbiratul ihram penuh dengan niat. Nah, kalau baca Quran sebelum sholat boleh. Lemacak baca usolli sebelum sholat lalu tidak boleh. Nah inilah karena kita mazhab Syafi'i menentu. Maka itu ikhlas yang terpenting itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ikhlas, sholat bukan karena siapa-siapa. Sholat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita yang mengajar tidak karena Allah, yang menuntut ilmu tidak karena Allah, tuntutlah ilmu karena Allah. Termasuk santri-santriku, anak-anakku, niat menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah, untuk disebarkan mencari keridhaan Allah. Yang sering saya katakan, insya Allah. Kalau kita sudah niat penuh dengan akhiratnya, insya Allah dunianya akan ikut. Kalau kita sudah sembahyang ibadat karena Allah, mencari keridhaan Allah, insya Allah dunianya akan ikut. Saya yakin orang yang diridhoi oleh Allah, insya Allah rezekinya akan mengikuti. Nah, ini yang selalu saya ingatkan. Wa fit Taurat wal Injil maktubun la tatlubu ilma ma lam ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil
maktubun, ditulis. La tatlubu ilma ma lam ta'lam. Jangan kau menuntut ilmu yang engkau belum tahu. Hatta ta'malu bima alimtum, sehingga engkau mengamalkan apa yang kau tahu. Minda kata Ihya itu dikatakan di dalam termaktub dalam kitab Injil dan kitab Taurat. La tatlubu ilma ma lam ta'malu ma lam ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum. Jangan kau menuntut ilmu yang kamu belum tahu, sehingga engkau mengamalkan apa yang kamu tahu. Amalkan yang kau ketahui itu, baru tuntut ilmu yang belum kau ketahui. Ilmu yang ada pun belum diamalkan, menuntut ilmu yang lain. Amalkan dulu apa yang kau tahu, baru kau tuntut apa yang belum tahu. Jadi tertib, sehingga ilmu yang kita miliki kita amalkan. Inilah yang menjadi jiwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita beramal. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu an innakum fi zamanin, berkata Hudzaifah radhiyallahu an, innakum fi zamanin, sesungguhnya engkau berada dalam satu zaman, man taraka fihi asrama ya'lam halakah, barang siapa yang meninggalkan pada zaman itu 1/10 dari apa yang ia ketahui, halakah, hancur. Jadi kita kata Hudzaifah, kita pada zaman kita punya ilmu 10, ya, punya ilmu 10, kita tinggalkan 1/10-nya itu dalam keadaan hancur. Karena pada umumnya masyarakat pada itu menjalankan 100% dari ilmunya, meninggalkan 10 saja sudah halakah. Wasayati, nah nanti akan datang suatu zaman, kata Hudzaifah, man amila fi bi'asin, barang siapa yang berbuat dengan 1/10 ma ya'lam daripada ilmunya, naja, dia akan beruntung. Wadzalika likathratil batalin, karena pada itu banyak orang-orang yang nganggur, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi sekarang ini kita berada zaman meninggalkan 1/10 hancur. Tapi nanti akan datang tasu zaman, kata Hudzaifah, kalau kau mengamalkan 1/10 dari apa yang kau ketahui, kau naja, sudah selamat. Karena pada waktu sudah tidak ada orang yang mengamalkan ilmunya. Inilah anak-anakku, setiap hari saya suguhkan perasaan-perasaan lembut daripada para aulia ini agar menular kepada kita semua, walaupun tidak 100%, paling tidak kita kena baunya. Inilah mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, menambah ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti ibaratkan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan Allah sebagai pemilik segala sesuatu, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa' annal bala wal bawat wa ta'un wa virus corona, ya Allah, min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah, ya hayyu ya qayyum, ya azizu ya ghaffar, ya arhamar rahimin, irhamna ya tawwab, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.